sebutkan beberapa hal ya. Kalau ada kebutuhan nanti di tempat memandikan, ada kebutuhan di kain kafan. Dan kita akan praktekkan adalah menyiapkan kain kafan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ini kain kafan. Kadang-kadang juga suka minta kain umroh atau bekas haji, boleh nggak? Boleh ya. Itu biasanya balutan yang paling pertamanya, paling luar. Nanti dia bukan di sini. Ini kain kafan. Tadi sampaikan kalau bapak-bapak biasanya si tukang kain itu udah ngerti 12 meter. Kalau yang ibu 18 meter, boleh seperti itu. Kemudian apa lagi yang lain? Kalau ini tahu ya, ini tikar. Sebetulnya nggak pakai tikar pun nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada, gitu kan ya. Ini pun tidak berkaitan. Kalau nggak pakai tikar masuk neraka ya nggak juga. Ya. Nah, ini ada air mawar. Air mawar itu sekali lagi sifat huruf budaya saja. Nggak tahu ini benar-benar air mawar atau sekedar air banget pakai label ini kita nggak tahu juga kan. Nah, ini sekali huruf budaya saja. Kemudian yang lain. Ini sabun, boleh sabun cair boleh nggak? Boleh, sabun cair paling lebih cepat ya. Kalau ini kan biasanya harus dihalusin dulu, dia pakai hangat. Pokoknya bagaimana alat menghilangkan aroma tidak sedap pakai sabun. Kemudian ini ada kapur barus, alhamdulillah sudah dihaluskan di tubuh. Kayak kapur barus nanti dibagi dua. Yang satu buat di kain kafan sebagian lagi nanti buat di siraman terakhir. Ini selalu bagi dua, selalu sudah cukup. Kemudian ini ada daun stanggi atau cendana untuk menghilangkan aroma tidak sedap di kain kafan ini ya sifatnya. Ini bedak. Nggak tahu zaman bedaknya pasti bedak pipa gitu. Ini buat ibu-ibu biasanya ya dikasih bedak biar semakin cantik gitu ya. Ya kemudian bahkan ada pakai maskara kan ya, pakai menghitam gitu kan, pakai celak ya, silakan saja. Ini sampo kan kalau segini mah murah pasti ya. Kan buat keluarga kita pasti pakai sampo yang banyak lah ya. Sampo, kemudian awalnya ketemu lagi gitu ya. Ini ada cotton bud buat bersihin, ini maaf di telinganya, di hidungnya. Meskipun saya lebih suka kain kapas langsung, lebih cepat membersihkan. Meskipun mohon maaf membersihkan hidung itu kebayang gak kayak apa? Mohon maaf, bukan ya upil orang tari gitu kan. Harus berani kan gitu kan. Termasuk membersihkan gigi. Dia kan lebih gosok gigi, kita gosok gigi kan. Pakai kapas gitu kan ya. 1 minggu mungkin dia nggak gosok gigi, kebayang kuningnya kayak apa? Gitu kan. Nah, itu harus berani. Belum lagi aroma tidak sedap gitu kan. Ini sekali lagi harus berani. Tapi kalau misalnya jadi mohon maaf, sudah mencoba bertahan, tapi ada perasaan mual gitu kan. Kita tahan dulu, ambil nafas dulu, istirahat, relax dulu gitu kan, jangan sampai Nah ini parfum air mata duyung nih, kalau jarak 100 meter udah kecium gitu kan. Ini baunya sangat kuat. Pakai yang lain yang aroma non alkohol kan boleh ya. Ada yang botol-botol kecil, akan lebih harumnya lebih lembut lah ya. Maaf saya bukan promosi bukan minyak wangi tapi yang seperti ini kan lebih simpel wanginya ya. Kalau yang ini sekali lagi khasnya khas zaman dulu banget gitu kan ya. Kalau yang spray boleh tapi yang non alkohol gitu ya, non alkohol. Baik. Nah, biasanya kita termasuk disiapkan jarum dan benang. Buat apa? Nanti membuat waslap. Zaman dulu kayak gitu ya, kalau dipeliti lama banget. Sekarang sudah ada waslapnya yang asli itu di mana kan? Nah, kayak gini buat hari bayi kan lebih simpel gitu ya. Nggak susah-susah amat, gitu. Masuk-masuk ada benang. Baik, ini gambar umum. Ini gayungnya ada kan? Oke, nggak apa-apa. Ibu biasa pakai gayung, ada gayung tahu ya? Jangan sampai aduh gayung kayak apa ya? Pakai gayung. Oke, cium ya. Kamu masih ada apa? Oke. Nah, ini kapas. Nah, kapas ini kita ketika disiapkan juga nanti di tempat memandikan saya suka pakai kapas dan kapasnya langsung bisa berlapis-lapis ya, bisa diiriskan lagi. Ini peralatan yang dibutuhkan, insyaallah kita akan praktekkan lagi.
Oke, siapa yang mau mencoba di depan untuk yang penting? Saya perlu 3 orang, boleh? Mau ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Ibu berani? Ibu sudah bisa belum? Belum bisa, oke. Jadi ibu-ibu, saya mau juga saya? Mau coba? Oke, gimana ya? Bapak nyoba motor. Boleh, ibu depan boleh dulu ya. Oke, bapak. Ini kombinasi ibu bapak nggak apa-apa ya? Oke, satu orang lagi boleh? Atau bapak-bapak satu lagi, ibu satu lagi boleh? Ibu belum bisa? Oke, yang sudah bisa, itu bisa ya. Bapak boleh ya? Kalau kan mau coba? Oke ya. Mau coba duduk di mobil. Boleh ya. Saya pinggirkan dulu ini barangnya. Baik. Oke. Ya. Baik. Oke, sama yang berbeda. Kita lihat nanti ini panjangnya buat yang bapak dan ibu ya. Ustaz pegang saya, boleh? Satu lembar boleh sebelah sini, Ustaz. Oke, Ustaz pegang sebelah sini. Oke, saya sebelah sini. Buat tali dulu. Nah, 3 cm bagian pinggir ya. Berapa kan ini Ustaz? Berapa ya, Ustaz? Wajan ya. Bikin tali dulu ya. Boleh sedikit. Harus kuning kita tarik, Ustaz. Ikuti deh otomatis. Langsung pinter nih. Kalau kena Habisin terus. Habisin terus. Oke, habisin terus. Ini biasa tanah abang nih. Oke, jadi habisin aja dulu, Ustaz. Gampang kalau gini kan ya? Pak saya bisa kalau gini mah, gitu kan? Baik, yang pertama sisi sudah, sekarang sisi yang lain, Ustaz. Ini sudah. Ustaz sisi lagi yang sama satu lagi, 3 cm lagi. Kanan kiri. Nggak usah deg-degan, Ustaz. Kesini, Ustaz. Sini. Jangan ke sana, terus ke sini. Pelan-pelan, Ustaz. Pelan-pelan aja. Oke, Ibu. baik. Biar tarik Tarik ya. Oh, pelan-pelan. Ya. Tadi betul ya? Tadi jangan sampai tariknya memotong, harusnya memanjang ya. Kok cuma 1 meter gitu. Oke, terus. Baik. Ya. Nah, sebentar. Ini yang pertama sudah selesai, ada 2 kali. Oke. Kebutuhan kita tadi ada berapa kali? 5 buat di badan, 3 buat di tikernya ya. Oke. Paling sederhananya 1,5 meter. Paling gampang ini Bu, 1,5 meter aja. Ya ini ternyata 1 meter 45 cm boleh nggak? Boleh. Bahkan kan kepala cuma sedikit ya gitu kan ya. Bisa bolak-balik bikin 5 Ustaz. Udah bikin apa langsung boleh Ustaz. 1, 2. Nah kita aja ya gampang ya. 3. Balik lagi Ustaz. 4. Balik lagi. 5. Oke. 6. Balik lagi Ustaz. 7. Nah, 8 segini boleh nggak nih? Masih bisa pakai ya, meskipun nggak utuh sampai setengah. Insya Allah 8 nah, buat kaki atau kepala. Paham ya? Potong Ustaz. Pinter langsung nih. Ustaz pada sini kan? Ustaz pada sini Ustaz. Cara memotong yang benar. Kok gemeteran sih, Pak? Gini kelihatannya. Oh, kalau pas gitu kan. Biasa Ustaz. Satu lagi, oke? Baik. Nah, insya Allah masih ada. Itu udah 8 selesai ya. Oke. Pisahkan Ustaz. Pisahkan agak jauh. Nah, ini siapkan panjang buat yang ukur jenazahnya biar gampang. Terbesar Bu ya. Insya Allah tadi kan sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita deketin ke jenazahnya. Boleh Ibu? Tambahkan dari ujung kepala kira-kira 1 cm. Kurang lebih 2 jengkalan deh gitu kan ya. Bayang Bu ya, nggak harus 40 cm pinjam cm gitu, nggak usah ya. Itu 1, Ustaz boleh tambah kaki Ustaz? Oke, ini kan ujung kakinya, tambahkan sana lagi ya. Cukup. Nah, paham Bu? Oke, Ustaz. Ini dipotong lagi Ustaz. Nah, ini sudah selesai, boleh disimpan sejauh. Nah sekarang perlu kalau bapak-bapak berapa kain panjangnya? 12.
Nah, tadi 12 meter, tapi dibutuhkan berapa kain? 3 kain. Berarti kita asumsi ini buat bapak-bapak nggak apa-apa ya? Oke. Saya boleh bikin saya bapak-bapak ya. Meskipun ini perempuan nih. Besar, Oke, apa mau 5? 5 aja Bang. Kita lihat kainnya nanti ya. Sama-sama. Ayo San. Oke ya. Baik. Ini 1. Balik saja 1, 2. Ya. Balik lagi. Ya, oh lebih. Insya Allah lebih ya. Panjang nih. Ya. Kita bikin yang 5 kalau gitu ya. Insya Allah lebih ya. Ya. Satu lagi nih kan. Cukup siapa? Oke, sebentar ya. Ini buat baju, buat canvas. Dulunya kurang ya. Oke. Ini kelihatannya buat yang bapak-bapak nih kayaknya nih, mohon maaf nih. Jadi kan nanti buat baju 1, buat canvasnya, buat jilbabnya kurang. Nggak apa-apa kayak bapak-bapak, kembali lagi ya. Setuju? Yang berbeda hanya kainnya saja 5. Iya, beda. Oke, kalau Penggunaannya. Oke, tapi nanti pakai lengkap gitu ya. Oke. Agak sedikit bisa. Ibu-ibu, biar praktek langsung tuh. Nah, sekarang ibu gantian. Biar langsung. Bapak-bapak deg-degan pada awal. Ganti sana. Biar langsung. Tarik bu. Nah, terus bu. Ini lagi dulu ini bu. Oke, tarik lagi. Ya, kesana lagi ya. Lambat dulu. Baik, kalau ini tali sisanya yang kurang tadi ya. Ini kalau kurang dulu buat jimat nih. Baik, 3 sudah. Oke, tambahkan sekarang buat kerudung. Oke, kali ini asumsinya ada ibu-ibu bapak-bapak untuk saya. Buat kerudung kurang lebih 1 meter, insya Allah sudah cukup ya. Cukup bu ya. Oke, ibu potong segini 1 meter. Pelan-pelan. Oke, kita pisahkan buat kerudung ya. Sekarang buat baju kurungnya 1,5 meter deh. 1 meter. Nah, oke ibu. Oke, bajunya pisahkan. Sekarang terakhir buat canvasnya. Canvasnya 1,5 meter. Kira gitu ya. Oke, cukup lagi. Oke, insyaallah ini kain sisanya lebih. Oke, karena ini tadi mau ke ibu nggak nyampe, bapak-bapak lebih ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini yang buat kita dulu ya, buat baju sama kepes ya. Ini dulu ya. Oke, baik. Nah untuk pempes, ibu sekalian, boleh nggak pakai pempes yang asli? Kan ada yang buat dewasa ya. Boleh nggak bu? Boleh. Iya. Khawatir, mohon maafkan, kita tidak tahu yang sakitnya kayak apa kondisinya kan. Jadi mohon maaf ada yang sampai berharap tidak buang air besar, gitu kan? Bisa jadi perutnya membesar gitu dan besar. Diperbolehkan. Gitu. Kayak yang ikhram yang sedang umroh saja kan boleh pakai pempes kan? Gitu kan, meskipun bersifat tidak boleh berhenti, tapi kalau khawatir mohon maaf ada yang bisa nahan gitu ya, macam-macam diperbolehkan seperti itu. Kita akan buat baju kurung. Yang pertama ini lebarnya bu, dilipat jadi 2 arah memotong, disamakan. Oke. Kemudian
dilipat ke tengah posisinya, karena kita akan nanti masukin biar hubungan di tengahnya. Oke, lipat ke tengah. Nah, ini yang jadi sentra tengahnya. Ibu membuat guntingan di sini seperempat lingkaran. Oke, ini Bu. Ayo deg-degan. Set, silakan ya. Oke. Terus masuk kanan Bu. Ya. Oke. Nah, sedikit. Untuk memudahkan nanti saat memasukkan, kalau digelar, bukan kita digelar dari bolong ya. Ibu buat sodetan ke sini, ibu sini ibu. Agar nanti memasukkan kan lebih mudah. Bukan karena orang sebentar Bu. Oke. Ini sini. Oke, kurang lebih 5-10 cm stop. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini diletakkan di bawah, ini kepalanya set masuk gitu. Paham? Ya. Paham Bu ya? Untuk baju udah selesai ya. Oke. Kenapa? Laki perempuan sama baju kurung. Oke, berikutnya yang pempes. Nah, ini pempesnya. Ini kayaknya yang jilbab Bu, kependekannya pempes itu Bu. Ini ya. Nah, kalau jilbab tinggal nanti lipat segitiga aja. Ingat jilbab kan? Jilbab nanti memasangkannya di posisi ini punggung. Mohon maaf, tinggal nanti bukan hijabers ya, sederhana saja gitu. Kalau dulu kalau jilbab tinggal seperti ini saja namanya. Ya, sederhana saja. Misalnya tinggal lipat, kan kayak shawl ya. Lebih ya. Kasih terus ini. Nah, ini untuk yang pempesnya. Pempesnya ibu sekalian, langkahnya buat persis kayak popok. Popok kan tali pinggir kiri kanan ya. Oke, ibu gunting bagian kirinya dari 3 cm Bu. Nah, 3 cm. Stop, tarik perlahan terus. Ya, terus. Jangan putus. Sisakan kurang lebih terus naik daya lagi. Oke, lagi. Iya, sampai sini. Ini kan nanti buat iketan ya di belakang ya. Ya sebelah sini lagi Bu. Oke ya. Buat pempes paham Bu, Bapak sekalian? Ya. Buat popok betul. Oke, tarik Bu. Oke. Lagi. Ya. Stop ya. Oke, nah selanjutnya Bapak sekalian, agar tidak terlampau keriput saat dipakaikannya, ini kita buat cowakan di tengah. Paham ya? Gimana cara buat cowakannya? Dilipat jadi 2, ya, dirapikan. Kemudian lipat ke tengah lagi. Kalau tadi baju kan diguntingnya di tengah, ibu boleh di sini. Kalau tadi kan baju di tengah-tengah, kalau sekarang di mana guntingannya? Di pinggir, lebih gedean lagi posisinya. Boleh, Bu? Ya. Iya, terus lagi apa? Oke, rata. Terus. Kalau ini betul-betul digunting, nggak bisa gunting, prep nggak bisa ya. Posisinya susah. Terus. Oke, lanjut sekalian. Jadi macam seperti ini. Nanti diletakkan di belakang. Mohon maaf sekali lagi. Jadi nanti posisinya dari belakang, tinggal tarik ke sini. Paham ya? Kenapa Bu? Pakai kapas di bagian kehormatan nanti ya. Oke, jelas. Ini yang ketiga, dari baju kurung selesai, kain yang panjang selesai, sudah paham. Popok ya, biar gambar popok sudah paham. Kerudung sudah oke. Sudah selesai untuk menyiapkan kain kafannya. Sekarang tinggal kita susun. Oke. Nah, buat susun yang pertama apa dulu? Yang paling bawah apa dulu?
Ini tinggal 4 tali. Jangan sampai udah simpan mayatnya, tinggal talinya perlu. Gitu kan. Oke, tali paling bawah berapa? 3. Saya boleh pasang tali ini saja. Oke. Ya. Bukan ada kerja ya? Ada kerja. Ya. Boleh dibentuk dulu tadi. Ya. Nah, ini tiket buat paling bawahnya. Habis ini apa, Bu? Kain apa tali lagi? Tali lagi. Ya. Ingat tetap tali paling bawahnya. Tali sekarang berapa di sini? 5. Nah, besar. Tadi kan ada tali yang paling pendek ya, nggak apa-apa ya. Cuma urutannya tinggal. Boleh bantu Bu lepasin talinya. Nah, itu kan di dada. Tinggal timbang-timbang aja. Dada kira-kira di mana gitu kan ya. Kurang atas sedikit. Oke, sedikit. Ini kepala sini. Ini kepala. Sama aja, Ustaz. Mau di kepala katanya, ini di kaki berarti ya. Sama saja. Boleh dikit lagi boleh. Nah, paham ya? Tali 5 di kepala, dada, bagian panggul, di betis, di kaki. Jelas sampai sini? Ingat, tali dulu, baru ikat dulu, tali lagi, baru nanti lengkapan di atas. Clear? Baik. Sekarang kain yang panjang. Oke, kain panjang pertama susun di tengah dulu, silakan. Potong dulu nggak apa-apa. Ada bintinya, ya. Ya, tengah-tengahnya ya. Kurang ke atas sedikit posisinya. Bagus, ya. Dirapikan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, oke. Di mana yang kedua posisinya? Iya. Gimana coba? Coba. Oke. Nah, yang mohon maaf, yang ini kurang geser ke sebelah sini. Kayak huruf V bikinnya. Ini jembreng ke sini, Bu. Ini jembreng. Ini kurang besar lagi, Bu. Nah, jadi semakin gemuk, boleh semakin buat lebar. Boleh ini semakin geser ke sini. Ya, paham ya? Ini ya, ketiga. Ini juga harusnya kepala di sebelah sini posisinya gitu ya. Yang ini ya. Nah, di sebelah sini, oke. Upayakan ininya tidak terputus di sini, Bu. Nah, begini ya. Ini boleh sebelah sana sedikit, boleh, Bu. Lagi Bu, sedikit lagi. Nah, oke. Paham. Kalau 5 gimana? Ini nomor 3 ya. Tambahkan lagi, sini satu lagi, sini lagi. Jadi akhwat kan lebih dijaga auratnya, gitu kan? Sehingga lekuk tubuhnya lebih terlindungi. Paham sampai sini? Kalau saat seperti ini posisinya apa? Menghadap kiblat segala macam ada? Oh iya, jadi ideal ketika orang meninggalkan sebagai orang sholat tidur ya, kepalanya menghadap nanti ke arah kiblat. Ini kalau tempat memungkinkan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau rumahnya memungkinkan. Tapi seandainya mohon maaf ada yang rumah sempit susah gerak sana sini, seidealnya kayak apa maka gitu kan. Tidak harus seperti, tapi kalau memungkinkan ideal kepala di utara, kaki di selatan, termasuk saat nanti nata-nata pun demikian kami. Betul saja ya. Baik, ini asumsinya 5 sekarang ini ya. Sudah 5 Bu apa 3? Asumsinya 5 ya. Kita main bohong-bohongan, mohon maaf. Asumsinya 5 sekarang. Letakkan baju, pempes, dan jilbabnya. Coba gimana meletakkannya? Oke. Yang pertama ada jilbab dulu. Ibu jilbab dulu karena jilbab kan paling belakang dari baju ya. Oke. Jilbab mana Bu? Itu ya. Oke.
Oke, nah. Oke, kita semua berpikir, yang posisi segitiganya di atas apa di bawah? Nah, segitiga ujungnya di bawahnya, ya. Oke, kan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi sambil nerawang kita ya, paham Bu ya? Bahwa ini jadi letakkan karena jilbab itu kan di bawah baju berdiri paling atas ya. Nanti tinggal lipat gitu kan. Sudah satu, kemudian bajunya. Oke. Yang ada sonetannya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Tinggal lihat posisi kepala kira-kira nanti di mana posisinya. Kepala ke atas sedikit. Baik. Oke, seperti ya. Oke. Sekarang pempesnya, talinya di mana? Di atas apa di bawah? Di atas di sini talinya. Oke, ya talinya dulu. Kira-kira panggungan seperti ya. Oke. Sampai sini jelas dulu. Coba kita review lagi. Tali, tali kain. Berikutnya adalah jilbab paling bawah, kemudian bajunya, baru ke pempesnya. Kalau mohon maaf ternyata kita sama-sama lupa nih jilbabnya ternyata paling atas sini. Udah mau lepas, kok kita boleh geser nggak? Boleh jadi copot lagi boleh nggak? Boleh saja. Kalau ternyata misalnya tadi, oh talinya ternyata belum. Kalaupun bisa mohon maaf, talinya belum ya, kita masukin lagi nggak apa-apa, gitu ya. Nah sampai nanti nggak sah lo mandinya gitu ya, nggak gitu-gituan ya, paham ya? Kalau ada masalah nggak usah jadi bikin ribut yang bikin heboh. Nanti keluarga yang memandikannya jangan gitu kan, negatif nantinya gitu kan ya, ada salah bisikin saja. Talinya belum nih, gitu kan ya, nggak apa-apa namanya lupa. Makanya itu fungsinya kita bertim, berkelompok, gitu kan ya, hingga berdua juga saling mengingatkan. Sampai sini clear. Nah, sekarang habis ini apa nih? Apa? Kapur barus dulu kan? Ada kapur barus, ada cendana, ada kapas. Yang kapas dulu Ustaz. Bagus sekali ya. Ini kapas yang kami sampaikan tadi katanya berlapis-lapis ya. Oke. Boleh bantu Bu diletakkan dulu. Oke. Kapas yang pertama letakkan di daerah punggung. Oke. Ini di punggung sudah cukup seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya kan nanti ini akan lipat ke sini ya. Oke. Yang kaki itu adalah di bawah pempes. Sekali lagi ya, yang buat di kaki, di bawah kaki itu kan nanti pempes akan naik ke atas. Jadi yang kapas bukan di atas pempes, tapi di bawah pempes kan nanti dia akan ke sini. Oke, yang buat di kaki satu lagi Bu. Jelas sampai sini? Oke. Oh ini ditarik lagi Bu. Ditarik lagi. Bisa. Oke, nah nanti udah masuk, mohon maaf, disiapkan buat di kehormatannya oleh bapak-bapak. Setelah dimasukkan ke sini baru ditutup. Ibu pun jadi sama ya, paham Bu? Bapak paham ya? Ini siapkan buat nanti di bagian kehormatannya. Selesai. Tinggal kapur barus dan cendana. Ini tinggal digaul aja. Saya nggak gaul nggak apa-apa ya. Udah dibagi kan ya. Kapur barus dan sini. Ini pun diangkat tadi dikasih kapur barus. Kan setengahnya ya. Sepertinya lagi buat dimandikan. Cendana juga sama. Digaul sini minyak wanginya sama. Oles-oles sini oles. Paham ya? Cendana, kapur barus, minyak wangi. Ini pun kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, masih ada baju yang lama. Paham jelas untuk serbu-serbu paham ya? Saya sudah baik, sudah. Nah, sekarang kita akan memandi. Yang diperlukan nanti buat nanti di atas, ini kan paling bawah. Nanti saat
jenazah sebelah sini, di lengannya, gitu kan, di dadanya, di mukanya, kaki bagian atas juga masih ada kain kapas sisanya. Oke, ini masih dipisahkan. Yang kita perlukan, oke, saat memandikan pun kita harus bawa kapas. Ini caranya kita lagi. Ini coba bawa buat di tempat memandikan. Oke, buat apa nanti? Buat membersihkan telinganya, hidungnya, termasuk di hidungnya. Perlu kami sampaikan nanti, seandainya yang sakit dalam ketika memandikan, biasanya masih keluar darah ya, darah dari telinga, dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah. Kalau Pak diurut-urut, dikeluar terus, insya Allah nanti setelah agak lama semakin berkurang, kita nanti perbanyak dengan tutup kapas. Kita praktekkan. Sampai sini clear dulu. Ini udah selesai. Oke. Nah, sementara ini dulu, tinggal sisakan nanti kan yang terakhir. Oke, tinggal buat covernya. Nah, mohon maaf kalau rumahnya sempit barangkali ya, ketika sekarang kita memandikan jenazah, kan nanti juga diulangi ke sini lagi agar tidak kotor. Nanti kan habis dari luar ujung-ujung ke dalam gitu kan ya. Mohon maaf saya nggak bawa koran, letakkan koran di kanan kirinya sehingga nanti yang bawa jenazah itu kain kakinya nggak nginjek kain kafan, khawatir kotor. Paham ya? Jadi letakkan koran di kanan kiri, kan nanti kan gotong nih, gotong gitu kan. Yang juga dibelah ke sana, berletakkan ke bawahnya sehingga kain kafannya tidak terlalu kotor. Termasuk kami untuk masih ingat, seandainya ada yang korban kecelakaan lalu lintas, maksudnya benturan macam-macam, kan biasanya kepala itu darahnya masih terus netes gitu kan ya. Sediakan juga kantong plastik putih yang bening, bisa mohon di kepalanya yang pecah gitu kan ya, karena pecah bisa terus keluar. Agar tidak terlalu dramatisir yang berlebihan, nanti kita akan praktekkan. Jadi bisa dibagi kepalakan ya, letakkan kantong plastik di bawahnya sehingga darah tidak kena kain kafan. Jadi macam kresek gitu kan ya, dikresekin setengah kepala bisa dibungkus. Bukan semuanya kerapat gitu, tapi bagian kepala belakang ini kan belah gitu ya. Paham ya? Kalau seandainya ini kan kita memandikan kebanyakan kita utuh ya, normal dalam arti normal. Kalau ada umpamanya itu ketabrak kereta atau udah 3 hari di kolam segala macam, kalau terpisah-pisah itu cara mandinya kalau yang normal memang bisa lah. Oke, ini berbicara normal kayak gitu ya tadi ya. Dan yang tsunami kan ya, udah 2 hari 3 hari ya. Tentu memandikannya pun juga tidak seideal digosok gitu kan. Bahkan saya yakin ketika seperti itu tidak lagi dimandikan sebagaimana biasa. Kan sudah 3 hari sudah mulai berurai dagingnya itu kan. Masukin kantong jenazah selesai. Kalau sampai hancur betul gitu kan. Tapi kalau misalnya hancur banget kata misalnya buntung-buntung saya gitu kan ya. Yang kita praktekkan misalnya yang sampai serpihan tetap dibawa ke tempat memandikan. Diposisikan disatu-satukan sebisanya. Ada yang daging apa? Perut apa paha gitu atau bagian apa? Ya kira-kira nemploknya di mana lah gitu kan. Saya sini kan tidak bisa melaksanakan ya. Tapi misalnya ada tangannya yang terpisah gitu kan ya, ada kaki yang terpisah. Ketika memandikan tetap disatukan, tetap digosok, tetap disatukan ya makan. Tapi misalnya mohon maaf sudah 3 hari baru ketemu kakinya, gitu kan ya gimana? Tetap disusulkan gitu kan ya. Bongkar lagi kuburannya. Kuburannya dibongkar lagi. Terus mau di depan rumah ya? Ya. Kalau kita mendengar tempat yang kadang-kadang kerani juga ya, karena juga memang meskipun tidak utuh lah, misalnya cuma ada daging kereta-kereta gitu kan, dengan dikuburkan saja ke pemakaman. Nah, yang tadi apakah harus dibuka lagi seperti itu? Kalau memungkinkan mau kan tisu gitu kan ya. Kalau ternyata waktu hilang kakinya nggak ketemu, gitu kan. Tidak mau sampai tapi sebagian agak ke dalam tetap dikubur. Prinsipnya dimuliakan, jangan sampai nanti ngewe-ngewe di depan rumah. Gitu kan ya. Kita pakai seideal mungkin, sebisa mungkin ketemu di mana tadi. Kalau sudah 2 hari kulit itu sudah rusak sana. Jadi tidak lagi bisa sempurna menggosok sampai dengan detail. Dan tadi yang hancur-hancur, kita memandikan, kita dipertemukan,
gosoknya terutama ada bagian ada tanahnya dulunya berikan kita kayak gitu ya. Setelah kalau yang kecelakaan itu kan tidak mungkin nanti setelah dimandikan ditaruh di atas kain kafan, pasti kan bercak terus. Kalau kita kasih plastik utuh gitu kan, ya, boleh bisa ya? boleh warna bisa betul-betul hancur gitu kan ya. Kalau tadi kan kepala cuma sebagian kecil, ini secara fisik utuh jadi bagus susah pengendaranya. Plastik putih yang lebar, cuma utamakan warnanya putih sehingga transparannya tidak terlalu mencolok warnanya gitu kan. Kan banyak parasi beningnya gitu kan, mata perpijak itu harus semuanya sehingga daging-dagingnya kumpul di situ tetap diupayakan membentuk secara fisik kayak gitu. Kita pakai ya. Oke, insyaallah kita akan lanjutkan untuk memandikan sekarang ya. Di sini selesai tadi kain apa? Koran ya, masih di koran ya, selesai ya. Baik. Oke, sekarang kita mau memandikan jenazah. Oke, ini misalnya dari bagian dalam kita mau geser ke sini ya, boleh ya? Biar ada proses ke sini. Sekarang angkatnya Bu. Angkat. Kalau lagi. Baik, sebentar. Ngangkat jenazah minimal 6. Oke, di kepala berdua, bagian badan 2, di kaki berdua. Meskipun ketika hidup beratnya 70 kilo, kalau diangkat sendiri sangat berat. Ya. Jadi mohon maaf, saya minta bapak-bapak berenam. Ibu-ibu kasihan Pak. Oh, berenam. Ada doa yang Rasulullah ajarkan ketika memotong jenazah. Baru 2 nih Pak, kasihan Pak. Kalau Pak. Kita gotong ke sini Pak ya. Yang paling kuat di posisi badan. Yang paling kuat posisi badan. Badan Pak. Paling tua sebelah. Dari sebelah sana 3, sebelah sini 3. Ini sana 3, sebelah sini 3. Senyum. Malaysia dulu aja gitu. 3. Oke ya. Ada doanya Bismillah ala milati Rasulillah. Yang lagi apa? Bismillah ala milati Rasulillah. Yang mengucapkan dengan Allah, saya mengikuti tata cara Rasulullah. Artinya gitu. Bapak Lala angkat terus, Bapak terus semuanya. Oke, tangan ke bawah semuanya. Bismillah ala milati Rasulillah. Angkat Pak sudah. Geser ke sini terus. Injak apa Bapak? Terus. Baik, letakkan ke bawah. Ini kita mandikan dulu Pak. Nah, letakkan ke bawah. Ya, letakkan ke bawah. Oke, sampai bawah ya. Baik, terima kasih. Oke, boleh pakai saya saja. Terima kasih. Tangan dari Pak. Ya. Aduh, Pak. Kalau kita kan kerjanya ini kita kerjain dulu gitu kan, baru nyiapin air. Kalau tadi ada tim gitu kan, ketika ini menggarap kain kafan, tim yang lain nyiapin tempat mandi. Tempat mandi apa? Kan biasanya gambar tempat pemandian ada ya. Kemudian ember besar, kemudian ada gayungnya. Ini ada gayung, jangan pakai steam. Pakai selang boleh, air berakan tapi tetap pelan. Jangan udah tetap bersih. Bukan gitu ya. Tetap pelan-pelan sehingga semuanya bisa tersedia dengan baik. Nah, jangan disiapkan. Tadi ada ember besar, ada gayung. Kalau dari bukan kain kamu bisa gayungnya gayung siur ya, yang pakai kelapa gitu, harus kayak gitu. Kemudian tadi kapas sebagian ya. Kapur barus, sabunnya, sampo, ada kapas sebagian, boleh saya? Sebagian sama wasla. Nah, tambah jangan lupa handuk. Handuk siapa? Satu lagi kain bersih yang nanti buat gantikan ini kan basah. Siapa juga kain panjang yang kering sama. Paham? Satu cukup. Nah, ini kan nanti basah 1 diganti 1. Oke, jelas ya? 1
Satu. Nah, Rasulullah mengingatkan kalau memandikan di tempat yang tertutup sampingnya termasuk atasnya. Jangan sampai terbuka ke langit seperti itu, karena malaikat malu menyaksikannya. Jadi kalau di garasi gitu, garasi kan ada atapnya gitu, bagi tas. Kalaupun tidak pakai terpal gitu kan, pakai apa, silakan ada tertutup. Baik, sampai sini jelas dulu. Kalau sudah jelas, oke. Terus kalian, ketika kita mulai memandikan, anggota keluarga panggil. Kalau yang meninggal bapaknya berarti ibunya panggil, istrinya panggil ya, putra putrinya panggil juga, biar ikut memandikan. Ketika ya, untuk membangun psikologis, ketika agar terjadi ta'ziman kemudian jenazah, biarkan anggota keluarga yang memulai siraman terlebih dahulu. Biarkan misalnya di suaminya berarti bapaknya yang nyiram. Karena ini ibu berarti pak, bapak yang pertama pak ya, bapak ikhlas. Bismillah untuk memandikan jenazah. Ya. Siram yang sebelah kanan terlebih dahulu. Siram dari kepala, siramkan, jangan langsung muncul pakai tangan. Kenapa air yang jatuh pun masih terasa sakit? Ya, apalagi pakai steam ya kan? Siram, bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu sudah habisin satu kali, ambil satu lagi, dua kali, ya kan? Sudah selesai. Ya, yang sebelah kirinya anaknya gantian, kan? Satu kali. Kalau anaknya banyak, satu kali satu cukup. Ya. Ini untuk membangun psikologi saja. Nah, untuk sebagai bentuk pemulihan terhadap mayat ini tadi ini ibunya atau mamanya, istrinya gitu kan ya. Sudah selesai. Siram pertama. Sejatinya aurat tidak boleh terbuka keluar kemana-mana. Jika kalau laki-laki berarti dari pusat sampai ke lutut, ya. Kalau wanita berarti bagian ya. Nah, ketika sampai sini, mohon maaf tadi lupa nih belum digunting bajunya. Ada belum bisa ya? Udah gunting, mohon maaf. Boleh digunting bajunya nih. Oke, bajunya dilepasin dulu gunting. Tangannya ya. Bagus banget baru aku mau. Ini gunting ya, gunting sampai sini. Tangannya pun ini kebetulan kaos gitu. Kalau pakai kancing kan susah, nggak bisa melepasnya kan. Ini aja langsung ini udah sama. Yang pakai celana juga sama digunting sama sini. Ya. Nah kalau pakai perhiasan, mohon maaf, anggota keluarga yang melepasnya. Yang pakai cincin mungkin pakai hati, biarkan anggota keluarga yang ambil, jangan kita yang ambilnya. Khawatir timbul fitnah. Mama cincinnya 3 kok cuma 2, 1 kemana? Ya, disini udah jadi pengadilan ya enak lah. Ya. Yang nomor biar keluarganya. Paham ya? Selesai. Baik. Insya Allah sudah semuanya ya, baju dan tempat. Kan sekarang suka ada yang pakai behel tuh, gimana tuh? Oke. Softlens juga. Saya belum tahu ya. Kalau behalnya mudah lepasnya dibuka nggak apa-apa. Kalau kamu susah gitu ya, saya nggak ngerti baca caranya. Kalau susah nggak usah punya apa. Kecuali gigi emas. Kalau gigi emas mah cabut aja saya gitu ya. Gigi emas ya. Gigi palsu nggak apa-apa. Kalau softlens copot aja. Kalau softlens kan mudah dulu ya. Softlens yang nggak terlalu susah. Kalau behal tadi kan kayaknya susah ya. Kalau behal biarkan saja. Ingat ya. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Gunting bajunya di atas itu bisa kan kalau pakai? Oh, di tempat tidur juga dulu boleh nggak apa-apa. Di tempat pemandikan nggak apa-apa, asal tertutup auratnya. Ya. Baik. Enggak diwuduin dulu ya? Kabut? Diwuduin dulu. Diwuduin dulu. Wudhu terakhir saya. Karena nanti kita mengeluarkan kotoran. Wudhunya terakhir nanti. Kalau dari wudhu nanti kita buang kotorannya. Oke ya. Baik. Kalau wanita pakai spiral harus dikeluarin apa aja? Gitu ya. Iya. Kan pakai IUD gitu kan ya, pakai kontrasepsi. Nomornya susah nggak Pak ya? Oke ya. Termasuk ada kan ada pakai susu, macam nggak usah nggak apa-apa.
Saya mau apa nggak tahu bahasa lembut. Jadi katanya susah Pak nyebutnya kan susah. Jadi nggak apa-apa. Tidak harus. Yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi alat kontrasepsi yang susu gitu kan, yang pakai spiral tidak dilepas nggak apa-apa. Kalau tadi yang gigi emas aja sayang ya, emas aja dicabut. Kalau yang lainnya biarkan. Cukup ya. Kalau jam copot saja jam ya. Baik, kita akan mulai memandikan ya. Ready? Bersihkan kan kita kan ada yang kaki kumisnya panjang, ada bulu ketiaknya, terus kukunya panjang-panjang, itu dibersihkan dulu apa gimana? Oke, kalau kuku digunting boleh. Kalau bagian ketiak, kalau jambut nggak usah nggak apa-apa. Kumis nggak apa-apa. Dirapikan aja boleh. Panjang kan nggak rapi, dirapikan aja. Boleh gitu ya. Saya tidak dapat keterangan seperti itu. Kalau misalnya tadi untuk kukunya saja ya. Kalau kan kebersihan itu ada gunanya. Iya, ada gitu ya. Paluan, lalu kuku kan gitu. Kita di gigi, tapi nanti di bawah di kuku. Gitu ya. Saya belum, mungkin coba didetailkan lagi barangkali apa misalnya dari bulu ketiaknya gitu, bisa dibawakan lagi. Tapi sebenarnya sebenarnya sunnah. Sunnah ya. Apakah tidak seperti itu? Kalau mungkin boleh didetailkan lagi Ustaz di sini yang kedua ya. Baik. Untuk memandikan tidak apa-apa. Ya. Yang sedang misalnya yang suaminya yang meninggal, istrinya mau mandikan tapi sedang haid, tidak menjadi masalah. Kecuali nanti saat yang memasukkan ke liang lahat. Ke liang lahat ada ketentuannya tidak boleh yang malamnya habis berhubungan. Sekali lagi, yang masuk ke liang lahat, Rasulullah menyebutkan siapa yang semalam tidak habis berhubungan, gitu kan ya. Itu yang terbilang. Ternyata kalau sekampung ini sepuluh malamnya malam Jumat, gitu kan. Besoknya meninggal, sekampung ternyata semuanya berhubungan gimana kan? Turun-turun dong. Ya, kalau ternyata sepakat berhubungan semuanya turun nggak apa-apa. Kalau ternyata sekampung kayak gitu ya, masa rumah siapa yang semalam berhubungan gitu kan ya? Yang ini ya, iya, meskipun mandi junub tetap ya. Tapi dari kecuali ternyata semuanya berhubungan, gitu ya Ustaz ya. Meskipun sudah mandi. Ya. Begitu ya. Jadi ya ketentuan adalah yang tadi turun ke liang lahat ya. Baik. Ada lagi? Boleh. Kalau anak yang masih SMP, siapa yang turun itu kan belum. Ya. Masalah berhubungan yang serius kan? Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita coba memandikan. Memandikan tadi saya panggil sudah. Ibu boleh bantu Bu? Oke, sebelah sini. Ibu boleh sebelah sini. Kita mulai yang sebelah kanan dulu ya. Ingat kanannya kanan jenazah, bukan kanan kita ngeliat dari atas ke sini, ya kan? Kalau kita ngeliat dari atas ke sini kan kanan sini, tapi kanannya kanan jenazah. Paham ya? Di sebelah sini, Ibu, kaki Ibu yang bisa gosok. Di sini kan banyak orang yang boleh sebelah kanan dulu, boleh. Ibu yang ambil airnya, oke. Nanti yang di kepala satu orang, yang di bagian badan satu orang, bagian kaki satu orang, biar cepet dihentikan ya. Saya akan praktekin dari atas dulu. Oke Ibu, silakan air. Tadi kan udah basahin ya. Siram semuanya, siram dulu badannya. Oke. Siram. Oke. Nah, dia di kepala, ini kan tadi pakai sabun ya. Oke. Nah, tadi kami katakan, kenapa pakai kain? Kain itu lebih cepat mengangkat kotoran. Itu yang pertama. Nah, kalau kondisi mohon fisiknya khawatir ada sakit apa, di dalamnya terdahulu pakai handshoe yang karet ya, pakai yang latek ya. Udah pakai itu dulu, baru paling luarnya waslapnya, kan ya, paham ya? Jadi kalau seperti itu, khawatir ada bakteri macam-macam, kan tidak tahu. Jadi mulai digosok pakai sabun. Tadi sabun cair boleh, sabun bahan
boleh direndam di air kan lebih cepat gitu kan ya. Gosok. Oke. Cirinya bersih dan tidaknya orang meninggal itu cenderung licin, dia berminyak, bahkan warnanya cenderung agak putih, macam komedo kan putih ya, gitu kan ya. Kalau dibersihkan dari sampai keset berarti sudah bersih. Dan di hidung biasanya banyak lemaknya, bersihkan. Di telinga cenderung warna putih ke abu-abuan warna gitu kan. Gosok sini, gosok sabun lagi, siram lagi dulu ya. Siram dulu terus, oke. Sabun lagi, yang kanan dulu, kanan. Pakai sampo, oke, sampo, siram lagi, masing-masing seperti itu. Sudah. Baik. Nah, tadi sudah pakai sabun, telinganya bersihkan. Belum lagi gitu ya, telinganya bersihin, gitu kan? Putar-putar, kotor banget. Pas ada ngomongin kotor bangetnya. Ini kotor banget. Masukin kantong plastik, siap kantong plastik ya. Kantong plastik jadi kotorannya tidak kemana-mana. Satu, ya. Ganti, jangan suka, ganti. Oh, bersih ya, selesai. Hidungnya, kan ya. Hidungnya bersihkan, gitu kan kelayakan ya. Bersihkan, nggak usah ngomongin karena ada ya. Hidungnya, kanan kiri bersihkan ya. Bersih. Berikutnya giginya. Nah, giginya dibukain, nggak usah pakai pasta gigi, digosok. Ya. Nah, dibuka aja nggak apa-apa. Cuma udah sumpah-sumpah kan udah kontek-kontek ya, hati-hati. Nggak masuk bisa ngomong. Lama saja. Oke, saya yakin satu kali belum bersih. Tambahkan lagi, jangan takut ya. Bisa bersih, gerahamnya. Nggak usah kumur-kumur, nggak usah kumur-kumur deh ya. Ya, sih, sudah selesai. Selesai kepala. Nah, siram lagi. Ini yang kanan ya. Ibu yang di sini, oke. Tadi yang di sini bekerja ya. Di sini tangannya direnggang-renggangkan. Oke, misalkan kalau misalnya meninggal sore, kita bangun pagi, agak kaku, direntangkan dulu, direnggang-renggang dulu, pelan-pelan. Pengen bumbu, parah nanti ya, pelan-pelan dulu, renggang dulu, ya, pelan-pelan. Bahkan pakai air hangat boleh, air hangat lebih cepat relaksasinya, air hangat lebih cepat relaksasi. Dan selesai, digosok tangannya. Jari-jari dari yang panjang kotor. Kan ya, digunting. Kalau yang panjang itu sabunin macam-macam. Kan ya. Oke, ketiaknya sama. Ketiaknya bukan aja jangan takut. Ketiaknya di sini. Kan ya. Kemudian panjang. Di sini, di kanan dulu semuanya. Oke. Di sini tetap tertutup ya. Ini mau saya bukakan bapak-bapak nih cerita. Tapi kalau ibu-ibu berarti tetap begini. Mandikan dari dalam ya. Oke, dalam ya. Oke. Jadi jangan, kalau yang perempuan jangan sampai terbenturan ya kan. Itu dalam sini. Kita tutup. Oke, di sini sudah. Jagain sedikit Bu. Ini jagain Bu. Nah, ini kan pakai roket ceritanya ya. Bu mohon maaf ya. Nah, digosok dulu sedikit Bu. Iya. Gosok. Yang di kaki juga sama digosok dulu. Belum dicepokin, gosok dulu kaki. Di ujung-ujung kaki termasuk telapak kaki. Telapak kaki lemaknya sangat banyak. Ikut ke telapak kakinya, digosok benar-benar. Gosok, jari-jari digosok terus, siram, gosok sabun lagi, siram lagi. Sampai terasa keser. Oke. Udah selesai, udah bersih juga pasti udah. Oke. Kita miringin ke kiri. Nah, yang megangin dari sebelah sini. Yang sini yang gosok. Oke, kepalanya tadi sabun lagi. Ini sama bekerja ya, punggungnya disabun lagi. Ini orangnya sedang tertutup. Oke. Nah, bagian panggungnya, bagian punggungnya belakang, sampai ke kiri miringin. Udah bersih kan? Udah selesai. Nah, kita sekarang ya bagian kiri. Nah, sama seperti ini. Gosok lagi. Tambah. Kebayang sama ya? Bersihkan telinganya macam-macam, hidungnya macam-macam, selesai. Terus ke sana. Oke, sampai kaki udah sampai bersih. Nah, terus terang ketika yang tadi ada sakit dalam, pecah organ bagian dalam, bisa keluar bisa dari mulut tetap keluar nggak apa-apa, keluarin, yang itu keluarin, terus ganti, gitu kan ganti. Nah, kalau sudah begitu merasa lama udah selesai,
yang di hidungnya, oke, dimasukin aja, masukin kapas ke hidungnya, dorong, tambah lagi gitu kan, kecilin, dorong ke dalam. Oke, kalau berhenti alhamdulillah, kalau ternyata masih merah, cabut, kan ganti ya. Paham? Telinga juga sama besar. Telinga besar tadi dimasukin gitu, masih berdarah, ganti. Kalau yang di mulut sambil dikeluarin, oke, sambil keluarin darahnya nih, turun biar keluar ya. Oh gitu ya. Selama ini belum perasaan ya, karena kan bisa dari awal ketika seorang bermaut sudah kelihatan, sudah terbuka, itu berarti antisipasi dari awal saja. Gitu. Oke. Jadi kalau memang bisa ada otot tulang yang kaku, tadi pakai air hangat bisa. Air hangat tadi kan di rongga di rahang ya, air hangat dulu, coba digerakkan dulu. Sebisa kita kayak apa? Kalau bisa masukkan. Kalau ternyata susah, nggak apa-apa. Kalau ternyata susah ya, kalau selama masih bisa, tadi misalnya kaku, diregangkan dulu. Diregangkan rahang, urut pelan-pelan, pakai air hangat gitu kan. Kulit sangat tergantung orang, sensitif atau tidaknya. Saya memandikan jam 5 meninggal, jam setengah 7 saya mandikan, kulitnya ketika diangkat sudah mulai terkelupas. Karena baru sekitar 2 jam. Tapi ada yang meninggal sore sampai pagi masih oke, nggak ada masalah. Jadi ketika menggosok badan tadi ya, digosok itu sambil kita lihat sensitif atau tidaknya, gampang terlupas atau tidaknya, gitu kan? Sampai saya pengen bersihnya jadi kelompok semua gitu kan. Kita lihat situ ya. Oke, nanti terakhir ya. Jadi kan kanan, bagian belakang selesai, kemudian kiri, bagian belakang dan kemudian sini berarti disedikan ya, dimiringkan. Ini tetap orang tubuh digeser di sini ya, dan terbuka bagian punggung, bagian punggung. Selesai semuanya, baru selesai. Kita sekarang mau nyeboki dan mengeluarkan kotoran. Kalau lama kering ya, agak pecah-pecah. Baik, kalau misalnya ketika sakit mungkin juga sakit panas macam-macam, kalau selama bisa dibersihkan agak terkelupas itu tidak masalah. Tapi jangan sampai tadi menimbulkan luka yang justru tambah luka dari kita gitu kan. Silakan dengan masalah daya gosoknya ke apa kita bisa mengatur penimbangan ya. Baik, ya. Wah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sini sebentar ya. Ini boleh sedikit. Baik. Nah, tadi sejatinya ketika memandikan dia tetap tertutup. Nah, ada hal-hal tertentu bisa sampai kita nanti nyebokin. Kita sekarang akan membersihkan kotoran perut dan nyebokin di dalam bagian tangan tadi. Harusnya saya dari posisi sini, karena nyebokin nanti kita nyebukin pakai tangan kiri. Ya, kalau dari sini saya tangan kanan kan, tangan kiri susah. Dan dari sini tapi saya praktekkan caranya. Ketika mau mengeluarkan kotoran, maaf, 2 orang panggil untuk angkat badan setengah bentuk, kakinya dibuka lebar-lebar, kaki buka lebar-lebar. Oke, tadi kan dari sebelah kiri sini ya, tangan kiri nyebukin, tangan kanan menekan. Paham Bu? Perlu saya praktekkan nggak ya? Ini balik. Oh begitu, boleh. Boleh dibalik ya? Begitu. Terima kasih. Mohon maaf ini jewer lagi tinggal ya. Oh, agak aman. Terima kasih ya Bapak. Ya. Ini setengah duduk ya. Ini termasuk agak berat loh. Kalau ini agak berat. Jadi agak capek. Harus 2 orang, kalau sendiri agak berat. Kakek bukan tidak lebar, dekat ya. Ini pas lo bisa ke tangan kiri. Kalau sini sambil megang kapas dulu. Kapas, tangan kanan menekan perut, tekannya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai dengan bersih. Oke. Kalau dibukanya kira-kira begini, tekan pelan-pelan, turun pelan-pelan, sambil yang kiri dinyebokin ya. Khawatir, biasanya kalau berhari-hari ke buang air besar, mungkin kotoran pertama sangat keras. Sangat mengirigin, jadi mohon maaf betul-betul dimasukin ke dalam, kan harus berani gitu kan ya. Ini dia nih, dari gitu kan ya, tekan pelan-pelan. Habis ini sangat
sangat kondisional. Kalau dia hamil, ambil lagi jangan sampai menggugurkan dia, gitu kan, dia seperti itu, kotor, gitu kan. Ganti lagi, gitu kan. Tapi dalam tertutup ya. Kalau tertutup ini, kita lihat, dan cepetin, kita lihat kedua. Kita, oh masih kotor, nah, mungkin kita perlu sambil bilang gitu kan ya, sambil bilang nggak apa-apa. Tapi kan kalau yang perempuan, gitu kan ya, kalau dipandang perlu, sudah tuh ya, kan, udah bersih, selesai. Nah, udah selesai Bu, terima kasih. Berat Bu ya? Iya boleh. Siapa kira-kira ini? Oke, sama dengan kita cebok Ustaz. Nah kalau tadi misalnya kita asumsi ada yang keluar, kalau di kapas ini masih kuning berarti kan kotor Ustaz. Tapi kalau sudah bersih, clear, tidak ada kotorannya, berarti sudah bersih. Atau sudah kesat, jadi kan dari awal gak ada yang keluar, gak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita ketika masuk ke dalam anus, mohon maaf ya di anus ada yang keras, jadi kan kotorannya keras tadi gitu kan. Karena orang satu itu sangat merasakan sakit, sehingga ngeden macam-macam gitu kan ya. Sebagai terdorong macam-macam, nah ini sambil betul-betul ke anusnya. Bahkan itu selesai, nah, sambil dicebokin di kemaluan ya, cebokin selesai. Kalau selesai, nah khawatir juga ada saat kita akan menjadi keluar kapas di bulan kira-kira yang terlalu besar, dimasukin ke dubur kan, dimasukin ke duburnya. Nah ini kalau nggak ngecegah nggak bisa masuk. Nah masukin, ketemu lubangnya Bu. Masukin agar meminimalisir khawatir saat dia akan macam-macam ada di luar. Jadi paham ya? Itu intinya. Masukkan ke kapas ini. Sudah selesai. Oke, kita siram, kita budukan terlebih dahulu. Oke. Jangan kencang-kencang. Jadi pada prinsipnya gini, pada prinsipnya ini kan mengurangkan kotoran. Jika tadi menekannya kan, saya kan berupa ibu, makanya ibu kan sangat paham lah ya kondisi bagaimana letak yang apa sih tadi menekan betul ketika hamil benar-benar jangan sampai kita mau facial gitu ya, saya cukup saja untuk menggunakan kotoran tadi ya. Jangan terlalu kencang banget gitu kan sampai itu. Ya. Masuk ke dalam sini gitu kan ya. Saya lebih sukanya tadi dengan pakai kayu aja biar pelan saja, biar lembut kayak gitu ya. Mungkin pengen cepat macam-macam gitu kan ya. Atau kalau selang nggak apa-apa dimasuk ke dalam tapi tetap dengan pelan, jangan tekanannya tinggi gitu ya. Tadi selang gitu kan, pelan-pelan jangan pressure kan beda ya, selain kencang yang saya pelan beda ya. Kalau segala air keluar tahan jadi masalah. Boleh masalah tadi tekan air jangan sampai terlalu kencang. Ya. Nah, makanya kan tadi kita basahin, tetap dengan pelan-pelan, bisa gitu aja. Bisa pelan-pelan. Insya Allah kalau tadi kita bisa melihat jelas-jelas saya tidaknya. Kalau misalnya khawatir ini gampang terbuka itu jadi jangan terlalu besar. Ini sangat kondisional. Saya lebih prepare lebih baik kita tutup di habisnya agar tidak timbul ekstrim lain. Mudah tadi kalau kita lalu dengan lembut ini tidak terlalu besar, insya Allah tidak ada masalah lagi. Ini sifatnya antisipatif mencoba. Kalaupun tidak, semua tidak apa-apa. Cuma khawatir karena sangat baik seperti itu. Tidak ada yang ya. Ada lagi mau bertanya lagi? Silakan. Misalkan suami atau istri boleh ikut. Boleh. Kalau kan tadi istri perempuan ya, yang nyebukin suaminya boleh. Yang masukin ini suaminya bahkan lebih ideal lagi kan? Seperti kan nggak ada batasan aurat dengan suami, nggak ada batasan aurat. Iya, kalau suami istri kan dibikin penuhnya, yang lain keluar suami sendiri mandikan. Boleh. Boleh. Dia yang selesai. Jadi Oke, di awal kami sampaikan yang ideal memandikan adalah pihak keluarga, gitu kan ya. Tapi kalau sendirian Pak Haji repot dan sangat susah. Dan akhirnya tetap kita ada anaknya, ada yang seperti itu kan ya. Yang batasan orang punya ada. Ya, oke.
Kalau suaminya, tapi tetap meskipun dia suaminya, gitu, jangan sampai diapakin, tetap nggak boleh. Gitu kan, ya. Tapi kalau bisa suaminya mau ngeliat kan jadi masalah gitu kan ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau misalnya Oke. Oke, kan kita akan wudukan. Kalau masalah air itu kan kita bersihkan, gitu kan. Untuk mandi awal kita baca Bismillah. Endingnya nanti dengan kita wudukan. Oke, ya. Oke, kita lanjut dulu ya, biar keburu waktunya. Sudah selesai semuanya. Nah, kita wudukan. Nah, wudunya, ibu air ibu. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memandikan jenazah. Tangannya kita gosok-gosok. Kita sini dulu ya, ibu. Nah, gosok-gosok. Dan gosok-gosok tangannya. Itu bukanya. Oke, mau dengan hidungnya silakan. Saya wajibnya saja ya, yang wajib saja ya. Oke, ya, 3 kali. Habis buka kemana Bu? Tangan kanan, jangan ketukar tangan kiri ya. Kanannya dia. So, 1 kali, 2 kali masuk lagi, 3 kali masuk lagi. Dan yang kirinya sama. Ini lagi. Rambut Bu, rambut ke belakang. 1 kali langsung ke depan ke telinganya. Dan kalau ketika ke belakang, ke depan lagi langsung ke telinga. Rambut seperti itu. Terakhir kaki ya. Seperti kalau kaki bisa di sini ada selaknya gitu kan. Kaki yang kanan dulu, selesai. Baru yang kiri. Sudah selesai. Kemudian selesai, tutup semuanya. Oke. Kapur baru siram di atas jenazahnya. Di atas kainnya. Di atas kain. Siram habis ini kapur barusnya. Kadang-kadang suka ada pakai bunga nggak jadi masalah. Jadi pakai bunga nggak apa-apa. Setelah terakhir sudah selesai, kita akan ganti kainnya dengan kain kering dan dianduk. Oke, baik Ustaz. Andukinya, oke. Baik sudah. Dari atas dulu ya. Ibu, ini dibuka sedikit, dibuka juga jembreng. Nah, gitu kan. Jadi ngandukin dengan nutupinya beriringan. Oke, gosok-gosok. Sebentar Bu. Ini sambil jembreng. Buka ke sana. Nah, gini. Jadi kita gosokin. Nanti Bu yang betul-betul ya. Oke, jadi tidak kebuka orangnya lagi. Ini kan basah ya. Coba aja Bu. Oke, jadi selesai. Kenapa Ji? Kapur barusan di atas ini. Campur air. Campuran air. Fungsi kapur barus itu untuk sedikit menghilangkan aroma tidak sedap dan sedikit mengawetkan saraf. Tadi di atas ini, makanya kan kapur barusnya di atas ini, sedangkan kandungnya kan tadi di bawah. Tapi apa nggak campur air Campur di air. di penyiram air, tangan air, baru penyiraman air dengan kapur baru tidak di atas kain. Kalau begitu. Oke, pada prinsip begini, pada prinsipnya airnya kan bisa ke tubuh dia. Nah, kalau ada kapur barusnya khawatir tadi nggak tubuh nggak bersih macam-macam, jadi kan ke badan dia aroma lain. Mas kalau misalnya mau di situ silakan saja, tidak sesungguhnya itu tidak terlalu menjadi sesuatu urusan yang sangat berat. Mau di badan dia silakan, tapi kalau saya tiba nanti tubuhnya terlalu banyak. Sampai sunahnya kan penyiraman air Gitu. Nah, kapur barus tadi misalkan dengan airnya seperti itu, satu sisi tidak terlalu kotor ke fisiknya dia, tapi air kapur barusnya kena ke dia. Bisa. Gitu Pak Haji ya, tadi kita mengeringkan badannya dengan handuk dan terakhir kain panjang yang kering yang sudah kita siapkan. Sampai sini jelas, kita mau menutup dan kapan ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, yang 6 orang lagi, mohon maaf. Kita buka sini lagi ya. Ya, silakan. Baca doanya jangan lupa.
Kita akan sekarang merapikan kain kafan untuk kita tutup semuanya ya. Maka yang pertama adalah menutup jenazahnya dengan kapas tadi yang disisakan ya. Boleh tutup Bu. Tangannya kan bisa sidakap gitu ya. Ya, badan lagi sebelah kiri. Oke. Yang kakinya. Nah, termasuk kehormatannya ya, tutup dengan kapas. Itu tutup kapas. Tapi rapi. Ya. Masuk ke dalam dulu. Mau dibuka? Buka dia tahunnya aja. Oke. Berarti ini harus ditutup ini Pak, gitu ya. Di gitu Ke ya. dalam kan ya. Baik. Jelas sampai sini? Tutup tangannya sebelum ditutup kapas apa perlu diikat dulu pakai Gitu ya. Tidak harus karena nanti kain di posisi kain kapan di luar akan mengikat ya seperti itu. Dan biasanya kan kalau sudah meninggal sudah cenderung agak kaku kan. ya. Selesai. Pempesnya naik ke atas. Nah, gitu kan. Kita mempraktekannya dibuka padahal nanti sejadinya sampai tertutup ya. Paham Bu ya? Oke. Dirapikan. Tarik ke tengah, biar rapi ya. Nah, dirapikan. Oke. Ikat biasa sampai mati. Jadi, canggung. Kalau nggak pakai pempes gimana? Sesungguhnya tidak apa-apa. Bisa pakai kain sarung, tapi kan Rasul mencontohkan gitu kan, ada sarungan, gitu kan, ada baju kurung seperti itu. Sekali lagi, Mus'ab bin Umair, bahkan kain kafannya pun juga tidak ideal. Jadi selama ideal, berikan yang terbaik. Ya. Udah selesai, rasakan lagi. Oke, jajan lagi. Sebentar, ini sejatinya sekali lagi tertutup kain ya, bukan di belakang terbuka. Sudah, kain yang kiri terlebih dahulu. Sampai sini nggak apa-apa. Sampai sini dulu. Oke, biar nanti boleh terbuka. Diangkat, ke bawahkan kakinya. Oke, biar kejepit. Oke, lagi, ini habiskan dulu. Baik, kita ini habiskan dulu. Baik. Sekarang kita ke bajunya, dari bajunya. Dan muat ya. Nah, ini ya. Oke, masuk ke sini. Oke. Nah, kalau bapak-bapak nggak pakai jilbab kan ya? Ibu pakai jilbab, misalnya ini kurang ke bawah. Oke. Dulu kita sambil melihat kondisi tadi misalnya yang hidungnya berdarah atau tidaknya. Kalau misalnya berdarah, ya kita ganti yang lain. Kalau masih bersih, clear, menjadi masalah kita lanjutkan. Mau dimodis kayak apa? Kalau ibu pakai bedak sini dulu silakan ya. Pakai lipstick bisa nggak ibu? Bisa nggak ya? Coba kalau pakai maskara hitam aja ya, bedak sama ya celah gitu ya. Seperti itu selesai. Nah kemudian ketika ini sudah selesai, panggil anggota keluarga yang mencium terakhir gitu kan ya.
utamanya keluarga. Kalau ini tadi istrinya berarti suaminya, anaknya mencium air silakan. Termasuk saat ini bagus seandainya kita membangkitkan ruhiyah dia. Sebabnya kita akan tutup semuanya. Kita pun semuanya akan menyusul, tinggal ada nasihat robaniyah yang disampaikan kepada pihak keluarga. Termasuk misalnya masih ada ditunggu nggak, kita mau tutup semua itu masih mau menunggu gitu kan ya, silakan komunikasi sebaik mungkin. Oke, semuanya sudah selesai, kita akan tutup semuanya ya. Oke, lanjutkan yang kiri ke sini. Oh iya, kapasnya jangan lupa ya untuk finishing terakhirnya. Oke. Tadi minyak kalau masih sisa lagi silakan dihabiskan. Oke. Di atas kapas tadi ya. Ustaz, saya ada menemukan ada ditulis tulisan Allah segala macam di sini, itu gimana tuh? Gitu ya. Mungkin budaya saja. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan seperti itu. Itu di atas apa satu tuliskannya? Ya. Di fisika atau di apanya? Ya, jadi nggak lama baru-baru inilah di daerah Jakarta saya lihat. Ya. Jadi dibedakin, di lipstick, di apa, anak kecil sih, cuma pakai ditulisan lagi. Di badannya dia? Ya. Di badannya atau di kain kafan? Di jidat. Tidak. Saya tidak mendapatkan hadis seperti itu saja. Mungkin itu keinginan atau budaya tempat tersebut. Jadi kan mandi kafan itu sangat erat dengan kaitan budaya yang padahal kita harus lihat Rasulullah mencontohkan atau tidak. Itu yang kita coba berdisiplin saja. Oke. Tapi sudah selesai dari tulisan itu. Sudah. Ini dengan ya. Baik. Ikat. Ini juga. Nah, ikatan di sini talinya tali kayak tali sepatu ya, biar nanti bisa dibuka lagi. Satu kali kencang bukan saja. Nah, yang berikutnya kayak tali sepatu. Ini ada bisa sedikit. Nah, untuk di tangan bagus nyilang talinya dari yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Untuk di lengan sini ya. Posisi talinya sebelah mana? Di sebelah kiri jenazah, karena nanti saat dimasukin ke liang akan dibuka. Buat kan? Tali bertunggus dulu, tali kencang, kencang lagi kencang, kencang dulu. Nah, ya. Biar otaknya bergerak. Sakit kali. Tinggal kesesuaian dasar. Ya. Serapi lagi dulu. Nah, bisa. Ya. Bagian atasnya. Bagian ujung kaki yang tadi putar dulu kayak kapan itu biar rapi lagi. Ya. Nah, sekarang tikernya sebelah kiri dulu. Ini di atas talinya nggak apa-apa, kan ini nanti bukan di atas. Tali di sini ya. Ini ikatnya nggak harus pakai malah dari atas. Kalau yang di pihak seeker di atas aja gitu ya. Tapi tetap talinya tali hidup yang bisa buka lagi. Oke, saya review kembali agar bisa kita ingat kembali beberapa hal yang mendasar. Mulai dari penyiapan penyelenggaraan bagus minimal berapa? 5 orang. Lebih boleh? Boleh. Kalau ternyata 4 saja yang ada yang lain pergi semuanya gimana? Tidak jadi masalah. Itu yang bersifat ideal 5 kan ya. Tadi sebagian menyiapkan di tempat pemandian, sebagian menyiapkan kain kafan agar cepat. Bahkan waktu bersamaan nanti sekitar 1 jam insya Allah bisa selesai. Kalau 1 jam sehingga dia memandikan. Nah, di pemandian
disiapkan ember besar, saya yakin di masjid ada ya, tempat memandikannya, ya perlengkapan yang dibutuhkan, handuk, kain bersih yang panjang satu lagi, sama kapas, gayung, dan kabel barus, sabun sama sampo. Ada sedikit yang terlewat nanti saya di tempat mana seperti itu. Ada kita yang suka pakai timun ya. Timun nggak jadi masalah. Timun sama untuk menghilangkan aroma tidak sedap dan mempercepat proses pembersihan. Karena saya kalau Rasul kan mencontohkan dengan daun sijil dengan sabun itu fungsinya kan gitu ya. Oke, itu ada beberapa hal yang secara fungsi terambil fungsinya gitu saja. Kemudian di tempat pemandikan di kain kafan, tempat mandikannya adalah buat tali dulu ya, tali kanan kiri 3 cm sudah selesai. Buat tali di fisiknya berapa? 5 di tali di tikernya 3. Kemudian potong kain sesuai dengan tinggi tambah 40 cm atas dan bawah. Kemudian kalau perempuan pakai jilbab, pakai baju kurung dan popok ya, seperti itu. Membuat baju kurung kan kebayang tadi ya, daripada jadi 2, lubang tengahnya kasih tambahan di pampers di popoknya, bikin talikan dulu sampai sampingnya, selesaikan terakhir bikin cowakan yang kanan dilipat seperti itu. Kemudian mengurut peletakannya, gitu kan ya. Tali paling bawah baru 3, tali lagi baru kain kafan. Setelah itu baru diletakkan kain urutannya di tengah, baru yang kiri, baru yang kanan. Oke, seperti itu. Baru tadi jilbab, baju kurung, sama pokoknya paling bawah. Aroma-aroma di atas kapas ya, di atas punggungnya. Kemudian yang kaki di bawah popok ya, yang buat kaki kapas dulu, pakai kapur baru sama cendana, sama minyak-minyak tadi silakan dulu. Kemudian sudah selesai, yang mandikan tinggal memandikan. Proses adalah yang kanan trim dahulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, membersihkan jenazah, kanan 3 siraman, terus kiri 3 siraman. Habis itu baru dibersihkan dulu. Yang kanan dahulu semuanya. Kepala udah selesai, kemudian yang di kaki juga di badan, tetap kehormatannya tertutup, jangan sampai terbuka, kaki bersama. Selesai, dimiringin ke sana, ada dari sana, sini bagian punggung, bagian belakang. Setelah itu, yang kiri depan gosok, miringin lagi, selesai. Kita cebokin istinja gitu kan ya, angkat sedikit, kanan kiri menekan, yang kanannya, parameter bersih. Parameter bersih adalah sudah kesat atau di kapas tidak lagi kotorannya. Sudah selesai semuanya, apa namanya? Kapur barus ya, atau diwudu dulu. Oke, seperti biasa tadi, jangan bertukar kanan kirinya. Siraman terakhir kapur barus, handuk, seri dengan kain dan bersihnya. Tinggal meletakkan tadi, baca doanya Bismillah, selesai. Seperti itu, tinggal diikat. Dan sebagian keluarga yang mau mencium, dipersilakan, tapi keluarga terdekat saja. Terkadang misalnya jangan sampai netes air matanya ya. Ternyata kalaupun netes, sesungguhnya tidak apa-apa, tidak jadi batal wudu. Nah, jadi batal wudu, cuma berupaya sehingga jenazahnya tidak kotor kembali, gitu kan. Sejatinya demikian. Teman boleh mencium, tapi yang sesama jenis saja. Kalau yang saking temannya, yang laki perempuan tetap harus menjaga kehormatan, menjaga adab hubungan laki perempuannya. Ada yang tadi sedikit terlupa, yang ibu-ibu yang perempuan kalau rambutnya panjang dikepang 3. Saya lupa tadi sambil bapak disisir dulu ya, disisir dulu gitu kan ya. Yang perempuan dikepang, kepangnya bisa Bu ya, kepang kanan kiri dan di atas gitu ya, seperti kanan kiri dan di atas dulu. Kalau rambutnya panjang, kalau rambutnya pendek susah, disisir sana rapi. Khair, secara umum itu apabila ada yang masih mau ditanyakan, kami persilakan. Atau ada yang berbeda-beda sedikit, saya mohon maaf. Rangka utama adalah membersihkan jenazah. Mungkin ada huruf-huruf yang berbeda, semoga tidak menjadi catatan yang mendasar. Padahal Pak Jil, mengenai kain kafan untuk wanita, kan kita biasa menggunakan 5. Ini yang menjadi sisi Rasulullah, karena Rasulullah tidak benar. Di hadis yang saya paham justru menyebut ketika perempuan putranya beliau, Rasulullah mintanya 5 gaji.
coba dicek lagi, mungkin ada beberapa kali. Kalau laki-laki 3 kan tujuannya, kalau yang perempuan kan Rasul mintanya 5. Mungkin ada hadis yang berbeda barangkali Allah mungkin ada. Saya masalahkan 5 itu 3 lapis tadi. Kemudian yang keempatnya ini baju buruk dan kayak pada situ sama yang gamisnya itu dihitung jadi udah 5. ada seperti itu, betul, ada seperti itu. Jadi ada yang Kalau memakai yang masalah kain bergaris, Ustaz, kain bergaris. Kan sunahnya Rasul ada kain yang bergarisnya. begitu ya. Di kita kan kain bergarisnya secara umum kain kafan seperti ini ya, Iya. yang tidak ada secara khusus berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu ya. Kalau memang ada yang kain bergaris, silakan. Tetapi misalnya kain warnanya putih, tidak ada kain yang milik dari sendiri, tinggal masak di sini. Biasa kan TKM nyiapin duluan gitu kan, nanti akan baris, ada penggantian itu masalah teknis. Nah, kalau misalnya bagus, ya seperti itu. Nah, termasuk kalau tadi bisa mau maaf, kalau kasar mau kalau mungkin untuk puasa ada sejarah ibadah gitu ya. Kalau kayak gitu setelah kalau tali kalau kayak gitu Kalau mau daftar ke sana, bisa juga lanjutin otak ke sana. Atau pada saat dengan kondisi pertama masalah tali, pada kondisi tertentu kita tidak bisa memenuhi persyaratan standar, bisa lebih bisa kurang, apakah diizinkan selagi dia masih ganjil, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada peralatan tambahan, ada bedak, ada buat calak segala macam. Tadi Pak Ustadz bilang air mata aja nggak boleh netes gitu loh. Apakah itu sama kita mengotorkan kembali jenazah? Baik, terima kasih. Yang pertama, dengan ada kondisi ideal, ada kondisi darurat, ya. Contoh sekali lagi tsunami. Di tsunami tidak lagi pakai kain seperti ini, tapi langsung bakar pakai kantung jenazah, kan? Tidak lagi dimandikan seperti ideal. Betul. Jadi tadi bahkan kan dimandikannya pun itu berbeda. Kain kafan juga tidak lagi ideal seperti ini. Jadi ketika kondisi ideal demikian, kalau kondisi darurat, tadi misalnya kondisi sangat susah macam-macam, kain kafan dari susah, ada yang ternyata bisa laki-laki mungkin ada kedua, tidak menjadi masalah. Selama kita sudah belajar dan maksimal seperti apa, satu. Nah, kemudian kedua, dalam kondisi yang diharapkan adalah ketika tetap menandai Rasulullah, meriasnya, menggantungnya di sisinya gitu kan ya. Kemudian apakah ini dimaknai dengan kotor? Rasulullah selama memberikan perhatian seperti itu tidak menjadi masalah gitu. Tapi ketika pun harus di jenazahnya juga bukan apa di kain kafan yang pertama, misal bukan dimaknai sebagai kotor atau tidaknya. Misalnya kita Rasulullah mencontohkan celahnya, kita pahami sebagai untuk mengikuti keadaan Rasulullah seperti Ustaz. Sampai jadi mudah-mudahan di kerangka kita tetap adalah mengikuti Rasulullah ya. Kayak gitu ya. Baik, silakan. Ustaz, insya Allah yang lainnya yang saya pelajari sama, cuma tadi perbedaannya kalau yang saya pelajari pada saat membersihkan potong kuku, bersihkan semua gitu kulitnya, terus baru potong dulu kotornya dan bersih, baru wudhu baru mandi. Sebenarnya yang diajarkan Rasulullah itu yang gimana ya Ustaz? Tadi Ustaz kan wudhunya kan yang belakangan, yang dicontohkan yang gimana ya kita menentukan. Ya, Rasulullah kan memang menyebutkan kan dimandikan, diwudukan gitu kan. Dibersihkan seperti itu. Jadi saya mau menimbangnya adalah ketika kalau diwudukan terlebih dahulu, karena ada proses nanti mengeluarkan najis dari dia. Nah, makanya sehingga tadi mewudukannya adalah terakhir. Nah, jadi kotoran kan keluar dulu semuanya, ketika ya, sehingga endingnya dengan wudhu. Sehingga dengan demikian saya memahaminya kalau diwudukan terlebih dahulu, dengan baru kotoran dikeluarkan, ini kan ada proses yang kebalik begitu. Itu yang saya pahami. Jadi ketika dimandikan, dibersihkan kotorannya, itu dengan diwudukan, sehingga proses terakhirnya adalah keadaan sucinya demikian. Baik, Ibu. Sebentar hiburan boleh? Sebentar. Ibu bertanya lagi.
satu terakhir dulu ya. Oke, karena sebentar lagi sudah masuk zuhur lewat 52 kalau tidak salah. Ya. Silakan Bu. Ya, tadi sebenarnya sudah jawab. Kalaupun habis junub, tetap membersihkannya dengan cara mandi besar tadi prinsipnya, dan tetap dengan ada wudunya. Karena kalaupun kita janabah kan prinsipnya kita berwudu dan membersihkan, tidak ada tambahan yang lain. Oke, karena mandi besarnya tadi dengan wudunya adalah bagian dari prosesi untuk mandi janabah. Gitu ya. Saya waktu zuhur sudah masuk, mungkin kita berkemas dulu. Kalau ada yang masih mau bertanya selepas zuhur boleh kita lanjut. Insyaallah kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.